Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali pagi hari ini saya Hilman Fauzi membersamai kembali pemirsa TVRI semua dengan program kesayangan kita Serambi Islami. Dan di setiap hari Kamis kita hadir dengan Serambi Islami, kajian ilmu tasawuf. Tema kita kali ini sangat menarik, yaitu meluruskan kesalahpahaman tasawuf. Dengan guru kita yang sudah hadir, beliau Syekh Muhammad Fatur Rahman MAG, pimpinan Tarekat Idrisiyah Tasikmalaya. Baik pemirsa, seperti yang tadi kami sampaikan, tema kita kali ini adalah meluruskan kesalahpahaman tasawuf. Seperti apa pendahuluannya, kenapa tema ini menjadi penting, kita akan dengarkan langsung di awal ini, Syekh, pendahuluan untuk tema kita kali ini. Silakan, Syekh. Baik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqdifu fi qulubil muridina law'atal iradah fayuz'ijuhum ila suluki sabilis sa'adah allati hiyal imanu wal ibadah wa mahhu kulli rasmin wa 'adah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi sadatil qadah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah amma ba'd. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian yang hadir di studio, mudah-mudahan majlis ini majlis yang mendatangkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Kita memuji, senantiasa bersyukur kepada Allah. Jadikan kolbu kita kolbun syakir, hati yang pandai bersyukur, maka insya Allah awet muda. Amin. Seperti ibu-ibu apa yang hadir studio ini awet muda. Kelihatan dari wajahnya. Kenapa? Karena kolbunya kolbun syakir, pandai bersyukur kepada Allah. Ya, sebab kalau kita pandai bersyukur, Allah akan tambah. Tapi kalau tidak bersyukur, azab Allah ditunggu. Ya, jadi mudah-mudahan kolbun kita kolbun syakir, hatinya pandai bersyukur. Ya. Betapa kita tidak akan bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan mengkaji dari ilmu tasawuf ini, yaitu meluruskan kesalahpahaman ilmu tasawuf. Ya, namanya meluruskan pasti ada yang keliru, ada yang salah. Memang sudah menjadi sunatullah. Setiap ajaran selalu akan terjadi kesalahpahaman atau tahrib. Ya, seperti Nabi terdahulu, Nabi Musa alaihissalam membawa agama yang satu, agama Islam. Pada akhirnya dirusak oleh kaumnya. Datang Nabi Isa alaihissalam meluruskan kembali ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Ajaran Nabi Isa pun rusak lagi. Ajaran tauhidnya. Kemudian datanglah Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meluruskan agama-agama yang pernah diturunkan agama yang satu. Itulah agama Islam. Nah, demikian pula ilmu tasawuf ini, menurut para ulama dalam kitab Mausu'ah Yusufiyah fi Bayani Adillatis Sufiyah, itu rukun min arkani ad-din. Tasawuf ini satu rukun dari rukun agama yang tiga. Ada ilmu tauhid, ada ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf itu kan ilmu tambahan, tapi ilmu pokok rukun dalam agama. Bangunan yang megah, kalau tiangnya dibuang, maka akan ambruk. Begitu juga agama kita yang kokoh, rukunnya tiga, tiangnya tiga, tauhid, fikih, dan tasawuf. Ketika satu dari rukun itu dibuang, seperti ilmu tasawuf, maka akan ambruk agama kita. Nah, jadi ilmu tasawuf itu adalah ilmu pokok, rukun dari rukun agama kita. Nah,
ada kesalahpahaman dalam ilmu tasawuf. Kita angkat yang pertama, ini Ustadz Hilman, Ustadz Deden, Ustadz Mula. Ada sekelompok yang menuding ilmu tasawuf itu bukan dari ajaran Islam. Ilmu tasawuf itu dari agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen Ortodok, dan yang lain-lainnya. Atau dari ajaran-ajaran filsafat Yunani. Disisipkanlah ke dalam ajaran Islam. Nah, mereka menolak ilmu tasawuf. Ini harus diluruskan. Yang pertama meluruskannya adalah kita lihat sejarahnya. Ya, kita lihat sejarah ilmu tasawuf. Nama ilmu tasawuf atau istilah ilmu tasawuf itu hadir kurang lebih di abad kedua Hijriah. Jadi di masa Nabi nggak ada ilmu tasawuf, nggak ada. Demikian pula ilmu fikih itu lahir di abad kedua Hijriah. Nggak ada dalam ajaran Nabi dulu ilmu fikih. Ilmu tauhid pun demikian, nggak ada istilah nama ilmu tauhid di masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketiga-tiganya hadir di abad kedua Hijriah, baik ilmu tauhid, ilmu fikih maupun ilmu tasawuf menjadi satu disiplin ilmu. Nah, ilmu tasawuf ini di masa itu disebut dengan ilmu al-batin, jadi ilmu kolbu, ilmu tentang hati. Makanya manusia ini tergantung kolbunya, ucapan dan tindakannya. Nah, ilmu tasawuf ini hadir bagaimana cara membersihkan kolbu kita. Ya. Nah, dari sejarah akan kelihatan bahwa ilmu tasawuf ini adalah ajaran Islam. Ya, kalau di masa Nabi ada 3 makom yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam dalam hadis Jibril yang sangat terkenal. Makom iman, makom Islam, makom ihsan. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Serambi Islami TVRI, media pemersatu bangsa. Kita masih dalam kajian ilmu tasawuf dengan tema meluruskan kesalahpahaman tasawuf. Bicara tentang ilmu tasawuf, tadi Syekh menyampaikan bahwa ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang merupakan turunan dari arkanuddin salah satunya. Iman, nanti ada ilmunya tauhid. Islam ada ilmunya fiqih, dan nanti ada ihsan, nanti ilmunya adalah tasawuf. Tasawuf adalah ilmu yang belajar tentang memurnikan, menjernihkan, melembutkan, menenangkan hati untuk bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini real adalah ilmu yang juga harus dipelajari kita sebagai seorang muslim yang baik. Kita akan lanjutkan pembahasannya, namun sebelum itu kita akan panggil dulu bintang tamu kita hari ini sekaligus narasumber kita. Beliau adalah Gus Saifuddin SEME, Ketua PCNU Jakarta Pusat. Silakan Pak Kiai masuk, boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai. Fadhil Kiai. Ayo silakan. Saya manggilnya Gus atau Kiai atau Ustadz ini? Gus. Jadi beliau ini Masya Allah adalah Ketua PCNU Jakarta Pusat, sekaligus juga putra dari mantan pendiri NU salah satunya ya? Cucu ya? Kiai Wahab Hasbullah. Kiai Wahab Hasbullah, Masya Allah, tabarakallah. Dan ini juga mudah-mudahan mendatangkan keberkahan untuk kita semua karena bisa bertemu dengan cucu dari salah satu pendiri Nahdlatul Ulama insya Allah. Baik, saya kembali ke Syekh dulu sebelum nanti ke Gus Saifuddin. Syekh boleh lanjutkan pembahasan terkait yang tadi sejarah ilmu tasawuf. Ya, alhamdulillah ini Gus Saifuddin bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan Allah tambah-tambah keberkahan. Amin. Yuk kita lanjutkan kajian tasawuf kita. Ini ibu-ibu semangat apa enggak nih? Bapak-bapaknya semangat. Ya, kita akan sejarah nih ke belakang ya. Di masa Nabi itu yang ada makom iman tentang rukun iman yang 6, makom Islam rukun Islam yang 5. Ada satu makom terakhir namanya ihsan. Nah, ihsan ini adalah kaitan dengan kolbu kita. Anta budallah ka'annaka tarah fa ilam takun tarah fa innahu yarok.
kolbu yang dikuasai oleh musyahadah, penyaksian, keyakinan yang mendalam kepada Allah. Di saat itu ka'annaka taroh, seolah-olah engkau melihat Allah. Saking penuhnya keyakinan, musyahadah, penyaksian kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ihsan itu adalah seolah-olah kita kalau tidak mampu seolah-olah melihat Allah, maka diri kita yang senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih yang hadir Bapak Ibu sekalian di studio, dari mulai bangun tidur sampai sekarang nih, berapa kali kolbu kita merasa diawasi oleh Allah? Kok malah senyum-senyum aja, Iya, ini bukannya ngejawab. Berapa kali? Setiap saat katanya. Alhamdulillah. Ada yang sudah tumbuh nih makom ihsannya, setiap saat merasa diawasi oleh Allah. Mudah-mudahan Allah jaga terus. Amin. Nih yang belum merasa ditatap oleh Allah, makanya berani bohong ke suami, berani dusta ke istri, bohong ke anak-anak. Karena apa? Kolbunya itu nggak merasa diawasi oleh Allah. Ya. Bayangkan kolbu yang rahasia diawasi oleh Allah. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah itu mengetahui sekejapnya mata kita khianat. Mata kita ngelihat yang diharamkan, sekejap Allah tahu. Dan Allah itu mengetahui apa yang disembunyikan dalam kolbu kita. Saudara kita yang di samping kita nggak tahu isian kolbu kita. Wajahnya bisa senyum, belum tentu kolbunya. Tapi Allah mengetahui apa yang disembunyikan dalam kolbu kita. Jadi ihsan itu merasa ditatap dan diawasi oleh Allah setiap saat. Makanya kalau makom ihsan sudah tumbuh, nggak butuh polisi lagi. Ya, nggak butuh polisi. Kenapa? Dirinya sudah bisa menjaga dirinya dengan makom ihsan. Mau tengah malam tidak ada orang, dia merasa yang keduanya adalah Allah. Ketika dia berdua-duaan, yang ketiganya adalah Allah. Ini makom ihsan. Maka ibaratnya Ustadz Hilman, ihsan ini adalah ibarat kalau makan dengan seleranya. Jadi kalau makan tanpa selera enak apa enggak? Enggak. Enak apa enak? Enak. Makannya siapa? Orang sakit. Orang sakit makan dipaksakan, disuapin, tapi enggak ada rasa, enggak ada citra, enggak ada cita rasa. Nah, tasawuf ini adalah kolbu yang punya cita rasa, kolbu yang merasakan. Nah, jadi ihsan itulah kolbu yang merasakan, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu dari 3 makom ini yang ada pada masa Nabi, diajarkan oleh Jibril alaihissalam, Nabi wafat di tahun kedua Hijriah. Para ulama ada yang konsentrasi penuh dalam keimanan, maka menghasilkan satu disiplin ilmu yang disebut dengan ilmu tauhid. Ya, ibu-ibu belajar kan? Sifat 20, ya, sifat al-ummahat, wujud, qidam, baqo, itu ada dalam ilmu apa? Ilmu tauhid. Kedua, ilmu fikih. Ilmu fikih itu ilmu yang berkaitan dengan tata cara ibadah, baik mahdhoh, vertikal kepada Allah, maupun horizontal, yang ghair mahdhoh, sosial. Itu ada dalam ilmu fikih. Yang ketiga adalah dari ihsan ini dipelajari oleh ulama yang khusus, konsentrasi penuh dalam ihsan, muncullah satu disiplin ilmu namanya tasawuf di abad kedua Hijriah. Jadi istilahnya datang belakangan, tapi substansi ajarannya dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Jadi kalau kita bicara tentang ilmu tasawuf, ini adalah ilmu yang memang secara sejarah sangat jelas sekali. Maka oleh karena itu kita yang hari ini ada harus belajar ilmu tasawuf agar kemudian sempurnalah arkanuddin yang kita akan hadirkan dalam kehidupan. Saya ingin kepada Gus Saifuddin. Gus, kalau bicara tentang tasawuf, Nahdlatul Ulama itu kan sangat dekat dengan tasawuf, ya khususnya gitu. Nah, kalau Gus Saifuddin sendiri melihat ilmu tasawuf di kalangan Nahdlatul Ulama seperti apa khususnya atau umumnya juga dengan yang lain? Silakan. Baik, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Syekh sangat benar sekali, bahwa apalagi di dalam realitas zaman modern ini ya, banyak orang kaya tapi dia tidak bisa
menjalin hidupnya dengan bahagia. Banyak mencari kebahagiaan, bahkan keliling dunia menghabiskan uangnya miliaran. Bisa dengan cara mabuk-mabukan atau menghamburkan uangnya segala macam. Tapi mereka ini tidak menemukan kebahagiaan. Artinya memang kebahagiaan itu adalah cara untuk bagaimana mendapatkan kebahagiaan itu tentu pertama harus belajar. Belajar kepada guru yang tepat untuk bisa memahami arti sebuah kebahagiaan. Orang kaya menganggap yang bahagia itu adalah para petani yang bisa menikmati sawahnya. Tapi orang petani kadang-kadang menganggap orang yang bahagia adalah orang yang naik mobil mewah. Sehingga kadang-kadang kita bahagia itu bagaimana kita gitu untuk bisa mendapatkan. Nah, tasawuf inilah jalan untuk bisa mendapatkan kebahagiaan. Dan yang kedua tentu kebahagiaan itu memang harus diminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Musa meminta seperti doanya Rabbis rotli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli kan gitu. Ya Allah, lapangkanlah hati kami gitu kan. Jadi kebahagiaan itu adalah karena kelapangan hati kita memandang sebuah realita kehidupan. Jangan dunia itu menjadi tujuan. Jadi orang kadang-kadang berangkat pagi pulang sore, kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki. Tapi sebenarnya dunia itu adalah sarana. Kebahagiaan hakikinya adalah kebahagiaan yang nanti yang akan diperoleh di akhirat nanti, kan begitu Syekh. Tentu Nahdlatul Ulama memang dekat dengan ajaran-ajaran itu, dan kita selaku warga Nahdlatul Ulama tentu tasawuf itu adalah bagian dari 3 pilar kehidupan tadi itu. Di samping memang ketauhidan dan fikih, yang terakhir adalah tasawuf. Mudah-mudahan hari ini kita belajar semua, kita bisa mendapatkan sebuah kebahagiaan dengan cara yang benar. Bahwa dunia bukan jalan satu-satunya arah dari tujuan hidup kita, tapi kita mencari dunia ini adalah sebagai sarana gitu. Mudah-mudahan ini kita bisa dapatkan. Pemirsa, masih bersama kami di Serambi Islami. Kita masih dalam kajian ilmu tasawuf dengan tema meluruskan kesalahpahaman tasawuf. Sudah jelas bahwa ilmu tasawuf adalah ilmu yang penting untuk kita pelajari. Tapi tidak sedikit, mohon maaf Syekh, kita menemukan ada orang atau sebagian orang yang masih a priori dengan ilmu tasawuf. Menyangka ilmu ini ilmu gaib. Kemudian sesuatu yang tidak bisa dicerna dan diterka dengan zahir. Nah, ini bagaimana untuk meluruskan kesalahpahaman itu, Syekh? Ya. Baik, yang kedua kita luruskan kembali ya, tadi tudingan bahwa tasawuf itu bukan dari ajaran Islam, tapi datang dari luar Islam. Kita lihat sekarang fakta kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama dari masa ke masa. Misalnya Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah mengarang satu kitab namanya Al-Maqasid An-Nawawiyah. Dalam kitab itu dikarang 3 rukun agama. Beliau pertama membahas kitab tauhidnya Asy'ariyah, madhab Asy'ari. Kedua, beliau membahas kitab fikih madhab Syafi'i. Baru yang ketiga, yang terakhir, beliau mengarang kitab tasawuf dengan bab thariqatu tazkiyatin nafs, metode pembersihan jiwa. Itulah ilmu tasawuf. Nah, ini kitabnya para ulama yang pandai, yang fakar. Kemudian juga ada dalam kitab Tanwirul Qulub fi Mu'amalati Alamil Ghuyub. Ya, beliau pengarang sama. Bab pertama menulis bab tauhid Asy'ariyah. Yang kedua bab fikih Asy-Syafi'iyah. Yang ketiga baru menulis kitab tasawuf dengan thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Nah, jadi ini para ulama, termasuk juga Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau banyak mengarang kitab-kitab tasawuf seperti kitab Zadul Ma'ad, ya, kemudian kitab Madarijus Salikin, kitab Ar-Ruh, dan kitab-kitab yang lainnya.
Dan juga ada satu ulama ya yang sangat terkenal, Syekh Ibnu Taimiyah. Beliau mengarang satu kitab besar namanya Majmu'atul Fatawa Libni Taimiyah. Nah, puluhan jilid, salah satu jilidnya adalah bab tasawuf. Nah, jadi di sini kita bisa membaca, melacak bahwa ilmu tasawuf ini benar-benar adalah rukun dari agama kita selain ilmu tauhid dan ilmu fikih. Nah, kemudian tadi Ustadz Hilman ya menyampaikan bagaimana? Iya, ada pandangan-pandangan yang agak kurang tepat tentang ilmu tasawuf di masyarakat. Ya. Jadi kalau ilmu tasawuf itu bisa menghilang, ya masuk ke alam gaib. Nah ini perlu dipertanyakan. Ya, kalau kita melihat dari definisi ilmu tasawuf, kan definisi itu kita bisa mengetahui secara keseluruhan apa ilmu tasawuf itu. Ya, bisa mengetahui apa ilmu tasawuf. Ilmun yu'rafu bihi ahwalun nafs mahmudiha wa madmumiha. Ilmu dengan ilmu tasawuf tersebut bisa mengetahui jiwa atau kolbu seseorang. Kolbu yang jelek, yang buruk dengan kolbu yang baik. Bagaimana kolbu yang rusak diperbaikinya. Kemudian bagaimana mendandani kolbu kita. Dan yang terakhir dengan ilmu tasawuf itu bagaimana proses perjalanan ibadah kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ruang lingkup ilmu tasawuf. Jadi sangat jelas. Bagaimana menuntun kolbu kita supaya beribadah kepada Allah dan Allah dijadikan sebagai tujuan. Makanya capek kalau orang tidak bertasawuf, pinginnya dipuji orang aja. Ya, cari pujian, bikin motor yang macam-macam, sampai stangnya tinggi gini, ya sampai ininya bengkak. Kenapa? Pingin dapat pujian dari orang, capek orang nyari pujian orang. Ya. Nah, kita ini bagaimana mencari perhatian Allah. Kalau kita dipuji oleh semua manusia tidak akan memasukkan diri kita ke dalam surga. Tapi ketika Allah ridho kepada kita, maka kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Nah, ini kita belajar dengan ilmu tasawuf itu setiap langkah kita tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, manasiku, ibadahku, hidup dan matiku lillah, tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi sangat tidak tepat kalau ada orang yang menyangka dalam tanda kutip ilmu tasawuf ilmu yang ya tentang hal yang gaib dan segala macam tadi. Padahal jelas bahwa secara definisi ilmu tasawuf adalah ilmu tentang bagaimana cara kita menata hati dan menata perasaan kita agar bisa tersambung dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin kepada Gus Saifuddin. Gus, kalau tadi Gus bicara tentang bagaimana makna kebahagiaan, seseorang yang memahami ilmu tasawuf akan lebih mengerti tentang arti kebahagiaan. Nah, saya ingin dalamin itu. Sekarang kondisi kita boleh jadi beraneka macam keadaannya. Saya mau tanya yang di studio aja, Ibu bahagia nggak hari ini, Bu? Kayaknya enggak deh kelihatannya. Nah, ini kan kalau ditanya bahagia semua orang pasti jawabannya bahagia. Tapi kan yang namanya hati nggak ada bisa nebak kan? Iya nggak? Nah, sekarang bagaimana menurut Gus Saifuddin melihat orang itu bahagia, padahal hatinya tuh nggak kelihatan. Contoh nih, Ustadz Hilman ada masalah nggak kelihatannya? Kata siapa? Nah, kan kita nggak bisa nebak itu. Nah, itu gimana makna bahagia dalam konteks yang tadi Gus Saifuddin sampaikan? Baik. Banyak orang mencari kebahagiaan, memperoleh kebahagiaan dengan cara-cara yang salah. Salah. Kita lihat di layar televisi, mereka sudah mendapatkan posisi yang bagus, oleh Allah diberikan kedudukan yang baik, tapi dengan cara yang salah. Padahal dia ingin mencari kebahagiaan, pada di ujung akhirnya mereka masuk penjara. Banyak pejabat-pejabat yang harus mereka jalani dengan korupsi. Padahal mereka itu mencari kebahagiaan. Apa yang dia dapatkan? Apakah mereka bahagia? Tidak, karena ada di penjara. Karena itu tadi mencari kebahagiaannya mereka salah. Bahwa dunia ini bukan tujuan gitu loh. Tujuannya kayak saya sampaikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi kalau kita menjadikan dunia menjadi tujuan, pasti tidak akan bahagia. Ada satu contoh juga, tasawuf menurut saya seperti ini. Pada saat Allah memberikan cobaan dan ujian, kita tidak putus asa. Kita tidak sedih. Itu yang terjadi. Apabila Allah memberikan kenikmatan, kedudukan, mereka tidak sombong dan tidak besar hati. Sehingga mereka menjalani hidup dunia itu dengan tenang. Insya Allah kalau kita itu jalannya tasawuf tadi seperti itu, kita akan selamat dunia. Tentu kalau selamat dunia, akhirat akan selamat. Jadi di benak kami itu seperti itu, Ustaz Hilman. Gitu. Mudah-mudahan kita sebagai makhluk di muka bumi ini bisa mendidik keluarga dan anak-anak kita dengan cara yang benar tadi, arti menjalaninya dengan cara tasawuf. Kalau kita ada orang menganggap bahwa tasawuf itu keliru, ya karena mereka itu tidak tahu dan tidak belajar tasawuf. Kalau belajar tasawuf seperti yang disampaikan oleh guru kita, insya Allah kita akan paham gitu. Mungkin itu menurut saya. Baik. Iya, berarti Gus Saifuddin juga sepakat bahwa hari ini di antara solusi dan jalan keluar terbaik untuk persoalan yang kita hadapi adalah ilmu tasawuf solusinya. Betul, membersihkan hati. Kalau seandainya semua orang belajar ilmu tasawuf, maka mungkin tidak ada lagi orang yang stres, frustasi dan segala macamnya. Betul kan? Betul. Sehingga dan jangan menganggap bahwa kita belajar tasawuf itu bukan anti dunia, ya kan? Orang menganggap wah zuhud itu tidak suka dunia. Saya rasa tidak. Banyak orang-orang zuhud, orang-orang tasawuf, mereka itu kaya. Tapi kekayaannya bukan untuk pribadinya dia, untuk umat. Jadi kebahagiaannya bukan milik diri sendiri, tapi milik umat. Jadi sangat berarti dan sangat bermanfaat gitu. Bukan berarti kita belajar tasawuf anti kekuasaan. Justru kekuasaan itu diperoleh kalau untuk orang-orang tasawuf. Kekuasaan itu adalah bagaimana kekuasaan itu bermanfaat untuk umat, kebahagiaan umat. Niscaya kalau para pejabat-pejabat belajar tasawuf, fungsi dan kedudukannya dia sebagai pejabat, tanda tangannya itu akan bermanfaat. Amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak akan digunakan untuk kejahatan. Justru akan digunakan kebaikan. Karena dia tahu bahwa fungsi kedudukan, kenikmatan dunia itu adalah titipan dari Allah. Sehingga dia akan digunakan semaksimal mungkin, seamanah mungkin. Itulah orang-orang tasawuf. Gitu. Iya, dan ini menjadi satu gambaran yang sangat jelas bahwa ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang bisa mengarahkan diri kita agar melibatkan Allah dalam setiap sendi kehidupan kita. Dan mungkin yang pada akhirnya kita akan makin yakin ketika dikasih nikmat tidak membuat kita sombong, ketika dikasih musibah tidak membuat kita putus asa. Karena semuanya melibatkan Allah di dalamnya. Dan saya berharap juga Ustadz Hilman dan Syekh, bagaimana tasawuf ini juga bisa dipelajari oleh teman-teman atau kaum milenial. Ya, generasi Z, generasi Y ini, generasi X. Ini harus belajar. Karena mereka itu sekarang itu hidupannya 80% berhadapan dengan handphone. Nah ini kalau tidak diisi dengan tasawuf, saya khawatir generasi-generasi saya malah akan jauh dari nilai-nilai Islam yang sebenarnya. Kalau yang diceritakan justru nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah yaitu tasawuf itu gitu loh. Kita kan nggak mungkin belajar ke Rasulullah langsung karena Rasulullah tidak tahu. Maka adalah ilmu tasawuf itu. Bagaimana Rasulullah akhlaknya, bagaimana Rasulullah menjalani kehidupan itu. Itulah yang diajarkan oleh tasawuf itu sendiri. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Serambi Islami. Kita masih dalam kajian ilmu tasawuf dengan tema meluruskan kesalahpahaman tasawuf. Tadi saya sepakat dengan apa yang Gus Saifuddin sampaikan bahwa ilmu tasawuf bukan berarti ilmu yang membuat kita harus benar-benar
menghilangkan dunia, tidak. Tapi bagaimana kita menempatkan dunia bukan sebagai tujuan, tapi dunia sebagai jalan untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki, yaitu saat kita bisa berjumpa dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sedikit Syekh boleh untuk menambahkan apa yang tadi Gus Saifuddin tentang kesalahpahaman tasawuf. Meluruskan kesalahpahaman ilmu tasawuf itu diantaranya adalah mengenai bab zuhud. Bab zuhud. Nah, zuhud itu banyak orang beranggapan meninggalkan dunia. Tasawuf itu harus meninggalkan dunia. Ya. Nah ini salah paham. Padahal yang dimaksud adalah kolbu kita jangan sampai terdampak negatif oleh dunia. Sebab biasanya dunia itu digambarkan dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tiada lain kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Hati-hati dengan tipuan dunia. Baru menghayal dunia saja sudah sombong. Apalagi punya. Itu baru menghayal, sudah sombong. Tuh bawaan dunia itu begitu. Nah ilmu tasawuf itu menterapi bagaimana kolbu kita tidak terblok, tidak terhalang dengan dunia. Sebesar apapun dunia yang Allah berikan kepada kita, setinggi apapun jabatan yang Allah berikan kepada kita, tidak membuat gelap hati. Itu inti ilmu tasawuf. Sehingga orang yang bertasawuf itu ketika diberikan rizki tidak merasa memiliki, tapi ini amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga dalam ilmu tasawuf itu adalah i'rad anil khalqi. Palingkan hatimu dari makhluk. Nah, ada orang bertamu, berpaling. Mau ketemu sama orang, berpaling. Kenapa? Ngamalin ilmu tasawuf. Maksud berpaling dari makhluk itu, kolbu lagi ilmu tasawuf ini. Jangan sampai kolbu kita pinginnya diberi, dipuji, ya, pingin dapat pujian, dapat penghormatan, dapat balasan dari makhluk, dari manusia. Palingkan kolbu kita dari makhluk, hadapkan hati kita kepada Allah. Jadikan kita nikmat. Coba kalau istri masak, ya, pingin dapat pujian suami, pas dimakan ternyata nggak disukai, kan kita capek, dongkol jadinya. Kenapa? Yang dicari adalah penghormatan dari suami kita. Tapi kalau lillah karena Allah, waduh, itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Jadi palingkan hatimu dari makhluk. Jangan ingin selalu dapat pujian, ingin terkenal. Jangan dijadikan terkenal itu tujuan. Maka Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya, idfin wujudaka fi ardil khumul. Tanamlah dirimu di tanah yang tidak terkenal. Pama nabata mimma lam yudfan la yatimu natajuhu. Contoh analog. Kalau tumbuhan yang tidak dipendam terlebih dahulu bijinya, dia tumbuh tapi tumbuhnya asal-asalan. Akarnya tidak akan menancap ke bawah tanah. Maka batangnya tidak akan subur, tidak akan rindang dan berbuah lebat. Nah itu gambaran. Jangan pingin terkenal. Maka coba lihat hari ini di media sosial. Ada orang pingin terkenal, ya demi konten katanya. Akhirnya nyemplung kemana? Ke sungai kan? Ada orang yang sengaja nubruk truk. Ya. Jadi ini kan sudah luar biasa, mental yang rusak. Hanya ingin mengejar pujian, konten-konten seperti itu. Tidak ada Allahnya. Padahal hidup kita adalah digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Semestinya Allah lah yang harus dikejar. Ridho Allah lah yang dijadikan target kita, pundi-pundi amal kita. Sebab setelah kematian nanti semuanya akan lepas. Suami berpisah dengan istrinya. Demikian pula sebaliknya, orang tua berpisah dengan anak-anak yang dicintainya. Pejabat berpisah dengan jabatannya. Pengusaha berpisah dengan perusahaan-perusahaan yang dicintainya. Di saat itulah kita harus sadar. Maka mulai dari hari ini kita sadar tidak memiliki apa-apa. Milik Allah, titipan. Kalau titipan kita jaga dengan sebaik-baiknya. Dikasih jabatan, amanah, jaga dengan sebaik-baiknya. Diberi keluarga, jaga keluarga kita dengan baik. Dikasih perusahaan, fasilitas, jaga dengan baik.
Nah ini orang-orang yang bertasawuf. Maka ilmu tasawuf ini adalah untuk semua lapisan masyarakat. Sebab menempa kolbu kita, jiwa kita. Maka tadi kembali Gus Saifuddin bilang kebahagiaan itu tergantung dalam kolbu kita. Tidak sedikit para ulama, ada Buya Hamka di Indonesia, ya, ada Ibnu Taimiyah, ada ulama-ulama yang lain dipenjarakan fisiknya, tapi kolbunya merdeka bahagia, bisa ngarang kitab. Keluar dari penjara, buah karyanya kitab monumental. Fisiknya di penjara, tapi kolbunya dia bahagia. Masya Allah. Nah, jadi kebahagiaan itu terletak dalam kolbunya. Nah, semua ini dapat anugerah yang sama karena Allah berikan kolbu yang sama. Kolbu itu al-manfuh yang ditiupkan oleh Allah. Beda dengan fisik kita dari tanah. Semua punya potensi yang sama. Maka Allah tidak melihat la yanduru innallaha la yanduru ila suwarikum wala ajsadikum. Allah nggak lihat cantik dan tidak cantiknya, ganteng dan tidak gantengnya. Allah tidak melihat tinggi dan pendeknya, gemuk dan kurusnya, hitam dan putihnya warna kulit. Walakin yanduru ila qulubikum. Tapi Allah melihat kolbunya. Nah, semua punya kolbu. Ya, punya kolbu apa enggak? Punya. Katanya kalau lagi marah, dasar nggak punya hati. Ya karena kolbunya itu yang mati. Ya. Nah, maka ini manusia punya potensi yang sama dan kolbu itulah satu alat yang bisa mendeteksi wujudnya Allah. Masya Allah. Jadi dengan kolbu itulah yang bisa merasakan zauk, merasakan hadirnya Allah hanya dengan kolbu. Masya Allah. Jadi dengan adanya ilmu tasawuf, hati akan lebih tenang, ya. Tidak berharap ke makhluk, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang, gitu ya. Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Jadi lurus aja, tidak sibuk menonjolkan diri, karena yang nonjol tuh pasti nggak bagus. Iya apa enggak? Iya. Di wajah yang nonjol namanya apa? Jerawat, nggak bagus. Di belakang yang nonjol namanya apa? Ambeien. Ya pasti nggak bagus lah. Jangan sibuk nonjolin diri. Lihat jantung. Jantung di luar di dalam. Ya. Penting nggak fungsinya? Kalau ada jantung di luar berarti sakit itu kan? Jadi udahlah. Orang yang ilmu tasawufnya ketemu itu pasti tenang hatinya. Ibu tenang nggak hatinya sekarang? Nah, berarti ada ilmu tasawufnya insya Allah ya. Baik, kita akan dengarkan pertanyaan dari pemirsa yang sudah dikirim kepada kami. Silakan, kita akan putar pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Firmansyah dari Garut Selatan, Kabupaten. Izin bertanya, Syekh Muhammad Abdul Rahman, apakah bersikap zuhud berarti bayaran atau mengikhlaskan apa yang telah kita berbuat? Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak hati-hati Pak ke bawah arus ya Pak ya perasaan. Ini pertanyaan dari saudara kita yang ada di Garut kalau tidak salah tadi ya. Masya Allah. Jadi kangen pantai Ustadz kalau lihat pantai itu Masya Allah ya. Ini pertanyaannya tentang zuhud. Dia sudah bekerja. Nah, apakah disebut zuhud kalau dia nggak nerima bayaran gitu? Jadi udah saya mah ikhlas karena Allah gitu. Apakah itu yang disebut dengan ikhlas atau zuhud atau seperti apa Syekh? Kata pertanyaannya begitu. Yeah. Jadi kembali zuhud itu adalah wilayah kolbu kita memandang dunia, memandang harta, memandang jabatan. Bukan urusan digaji atau tidak. Berbeda dengan ngaji. Nah, kita dakwah. Maka kriterianya orang yang tidak meminta dibayar. Tapi kalau diberi jangan ditolak. Nah, Ustadz Hilman dakwah kemana-mana jangan minta. Tapi kalau diberi jangan ditolak. Jangan ditolak. Atau ditolak tapi kurang gede. Nah, itu berbahaya itu. Itu bukan ustadz itu. Nah, itu bukan yang harus diikuti. Yang harus diikuti itu adalah sosok yang menyampaikan ilmu, kemudian dia tidak minta bayaran. Tidak minta untuk dibayar. Minta itu kan dari dalam. Tidak meminta untuk dibayar. Nah, jadi kaitan bayar-membayar itu adalah bukan ranah tasawuf. Tasawuf itu begini. Bapak-bapak pergi ke pasar, ke kantor, bekerja. Kolbunya, ya Rob, aku ingin mencari ridhomu.
Keluar keringat, Allah ganti, ciptakan menjadi malaikat yang memohonkan ampun. Jadi memintanya kepada Allah. Ini ilmu tasawuf, di mana ilmu tasawuf itu mengarahkan kolbu kita hanya kepada Allah. Nah, kolbu kita tertuju kepada Allah, ingin mencari ridhomu. Sebab mencari rezeki bagian dari perintah. Wabtagu min fadlillah. Carilah karunia Allah. Jadi ke pasar, ke kebun, ke kantor dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang nilainya tidak bisa disamakan dengan materi yang manapun juga, ridho Allah. Nah, jadi sesuatu mencari yang bukan recehan, tapi yang sangat mendasar, yang sangat substansi dalam hidup ini. Allah Subhanahu wa taala yang abadi. Semua harta, semua jabatan akan sirna. Yang dicari oleh kita adalah sesuatu yang abadi. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita sedang mendapatkan kebahagiaan, pingin sesaat atau pingin selamanya? Selamanya. Nah, itulah yang disebut tadi Gus Saifuddin. Jadi pingin bahagia yang abadi. Nah, bahagia yang abadi itu adanya di kolbu kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Serambi Islami. Kita masih dalam kajian ilmu tasawuf, masih membahas tema meluruskan kesalahpahaman tasawuf. Kalau tadi ada pertanyaan dari pemirsa yang dikirimkan kepada kami, sekarang kita akan mendengar pertanyaan dari pemirsa yang hari ini hadir, jamaah di studio. Siapa yang mau bertanya silahkan. Silahkan Ibu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Nurbaiti dari Himpaudi, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Mohon izin bertanya, Syekh. Ya, silakan. Apakah tasawuf yang diajarkan di perguruan tinggi pada saat ini sudah dianggap cukup? Terima kasih penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus ya tentang pendidikan ilmu tasawuf di perguruan tinggi. Karena sekarang di beberapa IAIN atau UIN atau STAIN juga sudah ada prodi khusus bahkan tentang ilmu tasawuf ya Syekh. Nanti kita akan jawab. Kita langsung pertanyaan yang selanjutnya. Silakan, ada yang mau bertanya? Ya, silakan yang laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfiansyah dari Himpaudi Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Izin bertanya Syekh dan Gus. Ya. Pertanyaan saya adalah bagaimana jika ada seseorang yang mendapatkan ijazah wirid, memberikan ijazah tersebut kepada orang lain? Begitu pertanyaannya. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan pertama tadi terkait dengan pendidikan ilmu tasawuf di perguruan tinggi atau di sekolah, barangkali Gus juga nanti bisa menjawabnya. Yang kedua tentang talqin zikir atau wirid dari seseorang dipindahkan ke seseorang atau diberikan ke seseorang. Mungkin dari Gus Saifuddin dulu sedikit ya Syekh. Mohon izin bagaimana Gus melihat pendidikan ilmu tasawuf di sekolah kita saat ini termasuk di perguruan tinggi. Ya, baik. Menurut saya sih pendidikan tasawuf itu tidak hanya di perguruan tinggi, di majelis-majelis taklim atau di mana-mana saja ini harus kita pelajarin. Tapi memang belajar itu lebih baik memang ada gurunya, sebab kalau ada guru itu ada yang membimbing, karena ini urusannya adalah urusan hati. Banyak orang sudah paham tasawuf, tapi sulit melaksanakannya karena itu memang tidak ada bimbingan dari guru atau mursyid ya. Di sini ada syekh gitu kan, sehingga harus ada terus menerus, ada kontinuitas. Nah, saya pikir tidak cukup kita hanya belajar mengetahui saja, tapi perlu kita mempraktekkan. Nah, praktek itu akan lebih mudah kalau ada bimbingan dari seorang guru, ada mursyid. Dan kita memang perlu sesering mungkin untuk datang ke majelis-majelis. Disitulah kita mempraktekkan gitu kan. Nanti mungkin saya akan menjelaskan bagaimana kita mempraktekkan tasawuf itu kan begitu. Setelah kita belajar mempraktekkannya. Dan itu menurut saya. Sehingga kita itu ibaratnya kalau kita hanya belajar dari buku tanpa ada bimbingan,
saya khawatir itu memahami tasawuf itu sepotong-potong. Takutnya sama seperti orang buta memahami sebuah gajah gitu kan. Dipegang belalainya, wah dia pikir yang gajah itu panjang gitu kan. Yang satunya megang telinganya, wah gajah ini kayaknya seperti ini. Saya khawatir belajar tasawuf tanpa guru, memahami tasawuf sepotong-sepotong. Akhirnya ada pengertian pemahaman-pemahaman yang salah gitu. Untuk menjadikan kita ini memang orang yang menjadi benar-benar tasawuf dan memahami dan mengerti, perlu adanya pemahaman dan bimbingan. Saya kira itu. Baik, Gus, Masya Allah. Silakan sih menanggapi pertanyaannya satu dan kedua. Ilmu tasawuf ini harus dihadirkan semenjak dini. Semenjak dini. Ya, dari mulai PAUD bahkan semenjak lahir ya kita ajarkan ilmu tasawuf. Nah, di perguruan tinggi kita menyoroti ada satu SKS ilmu tasawuf. Bahkan sekarang ada prodi ilmu tasawuf dan psikoterapi. Ya, tasawuf dan psikoterapi. Alhamdulillah di pesantren di Idrisiyah itu sudah membuat MOU. Idrisiyah dengan 17 UIN dan sekolah tinggi agama Islam negeri maupun swasta, 17 lembaga. MOU bekerja sama untuk membina para mahasiswa dalam ilmu tasawufnya. Jadi Ustadz Ilman dari Palembang, UIN Palembang, ya satu kelas pesantren di Idrisiyah. Ada seminggu, ada 2 minggu. Apa persoalannya? Tasawuf itu nggak cukup teori. Kalau sekarang pelajaran renang, setiap hari di kelas aja. Renang tuh begini, gayanya begini, tapi nggak pernah nyemplung. Kira-kira bisa renang apa enggak? Itu gambaran ilmu tasawuf. Maka dalam ilmu tasawuf itu ada namanya riyadhah dan mujahadah. Melatih exercises. Ada pelatihan kolbu, pelatihan jiwa. Dilatih. Bukan hanya melulu teori. Nah, pelatihan-pelatihan ini sangat dibutuhkan. Maka perguruan tinggi Islam 17 lembaga membuat MOU dengan pesantren Idrisiyah. Salah satunya untuk melatih mereka, bukan hanya teori, tapi mempraktekkan bagaimana tasawuf menjadi seorang pedagang, entrepreneurship. Seorang pedagang mempraktekkan ilmu tasawuf, seorang pengusaha mempraktekkan ilmu tasawufnya, seorang pengajar mempraktekkan ilmu tasawufnya, seorang politisi mempraktekkan ilmu tasawufnya, seorang negarawan mempraktekkan ilmu tasawufnya yang masuk ke semua ruang lingkup kehidupan umat manusia. Nah, jadi sangat penting sekali untuk melatih, mempraktekkan ilmu tasawuf. Jadi kalau kita pingin sabar, bukan pegang tasbih, sabar 33 kali. Nggak akan sabar-sabar. Sabar tuh kita praktekkan, baca wirid, belum selesai, nggak beranjak dulu. Ya, bersabar menghadapi suami yang banyak ngomong. Bersabar menghadapi istri yang rewel. Nah, sabar itu dipraktekkan di tengah kehidupan. Nah, itulah cara melatih kolbu, cara melatih jiwa. Tadi kan sudah disampaikan Nabi kita, mulai lahir nggak punya ayah, 6 tahun ibunya meninggal. Itu proses bagaimana Allah menempa jiwa kolbu Rasulullah SAW dengan pahit, yang pahit, yang pahit, yang pahit. Tidak termanjakan. Dengan yang ini adalah tadribat, pelatihan, riyadhah. Nabi saya menghadapi problem-problem besar. Bahkan di saat usia 35 tahun, 5 tahun sebelum Nabi diutus, ada satu peristiwa di Mekah. Ka'bahnya roboh, kena banjir. Kemudian semua kabilah ingin membangun Ka'bah, bekerja sama. Giliran satu properti di Ka'bah yang paling unggul, yang paling berharga apa ibu-ibu? Yang suka dicium? Hajar Aswad. Ketika akan menyimpan kembali properti termahal Hajar Aswad pada tempatnya, setiap kabilah pingin kami. Hampir terjadi peperangan besar, ingin setiap kabilah meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Akhirnya ketika akan terjadi peperangan, ada seorang bijak, temuilah Muhammad. Kami percaya dengan Muhammad. Di mana beliau sering datang ke Ka'bah, sering sholat, dan orangnya amanah terpercaya, bukan? Nah,
Ditanyalah gimana Muhammad katanya. Kabilah setiap kabilah mewakilkan, ada wakil-wakilnya, bertanyalah kepada Nabi. Lalu kata Nabi, gelar sorban, simpan Hajar Aswad di atas serban, setiap kabilah megang ujungnya, pindahin bareng-bareng. Dimasukkan kemana? Ke tempat semula, tempat Hajar Aswad. Coba bayangkan kalau ketika itu mintanya ke kita, ke Ustadz Hilman. Kata Ustadz Hilman, sama saya aja. Pasti pengen terkenal. Tapi Nabi enggak, padahal gimana Nabi ketika itu? Nabi kebersamaan yang diangkat. Akhirnya semua menjadi aman, merasa memiliki kontribusi besar. Nah, inilah kecerdasan kolbu siapa? Nabi Rasulullah SAW. Kenapa? Ditempa. Makanya kita ditempa dalam kehidupan ini, kita berhusnudon kepada Allah. Dikondisikan apapun, berbaik sangka kepada Allah. Allah sedang menempa kolbu. Baik. Nah, berarti memang pendidikan tasawuf harus sejak dini diberikan. Ya. Dan juga saat ini perkembangannya sudah sangat luar biasa ya Syekh. Ya. Dan kita bersyukur dengan ini semua. Terkait pertanyaan kedua tadi Syekh. Ada seseorang yang diberikan talqin zikir, wirid. Tapi kemudian dia berikan juga kepada yang lain. Jadi nggak lewat guru, tapi dia yang lempar ke temannya begitu. Ya, ini yang tidak tahu ilmunya. Talqin zikir, mengajarkan zikir kalimah la ilaha illallah. Dalam kitab Sirul Asrar wa Madharul Anwar, kita harus mendapatkan talqin zikir itu. Dari siapa? Min qalbin taqiyin wa naqiyin amasi wallah. Dari seseorang yang memiliki kolbu suci, bersih, takwa, dan tidak ada kepentingan kecuali kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sembarangan. Ya. Berbeda dengan memberikan ijazah wirid, itu namanya ijazah yang umum. Silahkan kita tahu doa ini, silahkan ajarkan lagi kepada anak kita, silahkan. Tapi ada talqin yang khusus untuk menggerakkan kolbu supaya terkoneksi dengan Allah. Harus dari seorang mursyid, min qalbin taqiyin wa naqiyin amasi wallah, dari mursyid yang memiliki kolbu takwa kepada Allah dan kolbunya bersih dari kepentingan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya talqin zikir yang khusus. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Serambi Islami TVRI. Kita masih dalam kajian ilmu tasawuf dengan tema meluruskan kesalahpahaman tasawuf. Masya Allah, tidak terasa kita berada di ujung acara kita pada kesempatan hari ini. Dan kalau kita bicara tentang ilmu tasawuf, maka sekali lagi ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang sangat penting, karena dengan ilmu ini kita bisa menjadikan hati lebih tenang, menjadikan hati lebih jernih, lebih lembut, dan menjadikan hidup kita lebih berarti, lebih tahu tujuan mau dibawa kemana. Ternyata hidup ini akan terasa nikmat kalau kita melibatkan Allah di dalamnya. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup, dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan kecuali saat hati terlalu bersandar kepada manusia. Jadi ternyata yang bikin hidup kita sengsara karena apa? Karena bersandar kepada siapa? Kepada manusia, kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang tadi kita dapatkan meyakinkan kita bahwa ilmu tasawuf adalah jawaban untuk menemukan rahasia di balik ketenangan. Di segmen ini saya minta masing-masing narasumber memberikan kesimpulan terkait tema kita, meluruskan kesalahpahaman tasawuf. Mungkin dari Gus Saifuddin terlebih dahulu. Ya, seperti apa Gus? Setelah apa saya nyimak dari apa yang disampaikan oleh Syekh, bahwa di dalam tasawuf itu sendiri perlu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya tadi adalah soal kesabaran, soal keikhlasan, dan soal ketawakalan. Dan itu semua bisa dilakukan, tidak hanya kita peroleh dari belajar, tapi harus dipraktekkan. Dan itu melalui proses, dan tidak bisa instan. Insya Allah kalau hal-hal yang di dalam tasawuf ini bisa kita lakukan, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Selamat di dunia dan di akhiratnya kita akan peroleh. Gitu. Masya Allah. Jadi ilmu tasawuf itu ilmu praktek ya. Praktek. Ada orang yang tahu, ada orang yang paham, ada orang yang bisa, ada orang yang mengamalkan. Itu beda-beda kan. Masya Allah. Sabar gimana caranya?
kalau kita nggak diuji. Ya. Maka belajar dari situ ya, Gus, Ya, begitu ya. dan memang di saat ini Indonesia itu membutuhkan tidak hanya kecerdasan otak saja, Otak saja. tapi sekarang itu ada istilah justru emotional, Question. ya artinya kecerdasan hati dan spiritual itu yang sangat dipentingkan untuk bisa selamat. Karena banyak kita temukan saat ini orang-orang itu tidak selamat di dalam posisi puncak karena mereka tidak punya kecerdasan emosional hati dan yang tadi itu tidak ada kesabaran, tidak ada keikhlasan, tidak ada ketakwalan. Dan mudah-mudahan dengan kita hari ini bisa belajar dari apa yang kita disampaikan oleh Syekh tadi. Masya Allah. Baik Syekh, apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan pagi ini? Ya, baik pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak Ibu sekalian. Jadi ilmu tasawuf ini ilmu yang sangat penting sekali. Syekh Said Sabiq rahimahullah dalam kitab Anasirul Quwah fil Islam, beliau mengatakan at-tasawuf ilmun minal ulumil islamiyah. Tasawuf ini salah satu dari ilmu keislaman. Wa fi haqiqati amrihi ruhul Islam wa jauharuh. Dan hakikat ilmu tasawuf itulah ruh dalam Islam, bagaikan ruh dalam Islam. Jadi kalau kita belajar agama tanpa belajar ilmu tasawuf, jasad tanpa ruh. Wa jauharuh, sekaligus tasawuf ini esensinya. Kenapa? Tadi bahwa manusia itu yang menjadi esensinya adalah kolbu. Nah, ilmu yang menempa kolbu adalah ilmu tasawuf. Jadi kalau hari ini banyak bencana, musibah, tindakan kriminal, dan yang lain-lain, itu gambaran dari kolbu kita. Nah, semestinya ya lebih rame di majelis ilmu, majelis dzikir ketimbang ke rumah sakit. Kenapa? Yang terkena penyakit itu sebetulnya yang paling banyak adalah kolbu atau mental. Penyakit fisik itu sedikit. Tapi penyakit kolbu inilah yang sangat jauh berbahaya. Maka semestinya orang nyari mursyid, orang pingin belajar ilmu tasawuf, semestinya harus banyak. Kenapa? Kan di tengah masyarakat penyakit kolbu, penyakit mental ini begitu marak. Jadi semestinya belajar tasawuf ini harus lebih marak lagi, lebih masif lagi, dan lebih membumi lagi belajar ilmu tasawuf. Sehingga dengan ilmu tasawuf akan mengundang kebahagiaan yang hakiki dan abadi dari kehidupan dunia sampai kehidupan nanti di akhirat kelak. Masya Allah, tabarakallah. Kita bersyukur diizinkan oleh Allah untuk mencicipi dari luasnya keluasan ilmu tasawuf ini. Jadi dengan tayangan Serambi Islami kajian ilmu tasawuf yang kita hari ini dapatkan, ini baru secuil ya Syekh. Dari sekian banyak lautan samudra ilmu tasawuf yang akan kita pelajari. Tapi kita bersyukur walaupun demikian kita berada di dalamnya dan kita belajar untuk menenangkan hati, menenangkan perasaan kita dengan ilmu tasawuf yang kita pelajari ini. Di akhir ini saya minta Syekh untuk membimbing kami bermuhasabah sekaligus berdoa. Semoga Allah berikan keberkahan untuk perjumpaan kita pagi hari ini. Silakan Syekh. Baik pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, Bapak Ibu sekalian yang hadir studio, mari di ujung sebelum kita berdoa kepada Allah mengangkatkan kedua tangan kita muhasabah beberapa saat ke depan. Bapak Ibu sekalian, kehidupan dunia ini akan segera kita tinggalkan. Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan ad-dunya irtahalat mudbiroh. Dunia ini pergi semakin menjauh. Wal akhiratu irtahalat mukbilah. Sementara akhirat datang semakin mendekat. Betapa ruginya kita mengejar sesuatu yang akan jauh dari kita. Betapa ruginya kita ketika kita tidak memperhatikan sesuatu yang akan datang menemui kita, itulah akhirat. Jangan jadikan dunia ini tempat tinggal, tapi tempat yang akan kita tinggalkan. Akhiratlah ma'wa, tempat kembali kita, tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Maka oleh sebab itu, mari kita ukir nasib akhirat yang abadi itu dengan mengais pundi-pundi amal soleh yang ikhlas. Kesempatan masih terbuka bagi kita. Jangan sampai kolbu kita tertidur, membuat kita tidak mampu untuk mengais pundi-pundi amal soleh yang ikhlas. Perhatikan apa yang akan kita bawa pulang kepada Allah. Jasad kita hanya akan dibungkus dengan kain putih, dimasukkan ke lubang lahat, kemudian menjadi tanah kembali.
Kolbu kita lah yang berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Periksa kolbu kita, apa isian kolbu kita, kemana kolbu kita mengarah, kemana orientasi dari kolbu kita. Di akhirat nanti kita akan dibuka topeng kita, semua rekayasa akan dibongkar. Itulah hisaban Allah. Di mana diri kita akan didudukan menjadi diri kita yang sesungguhnya. Itulah isian dari kolbu kita. Tidak ada rekayasa dan dusta setelah kehidupan dunia. Maka oleh sebab itu dunia ini adalah amalun wala hisabun. Dunia ini tempatnya beramal dan bukan tempat untuk dihisab atau dibalas oleh Allah. Dosa kita di dunia, Allah tidak akan membalasnya di dunia. Amal soleh kita pun tidak akan dibalas di dunia. Amal soleh seandainya dibalas di dunia, tidak ada tempatnya untuk menyimpannya. Akhirat adalah hisabun wala amalun. Tempatnya hisaban Allah. Sekecil apapun sebesar biji sawi akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak bisa beramal lagi nanti di akhirat kelak. Mari angkat kedua tangan kita, kita bermunajat berdoa kepada Allah. Kita yang lemah, yang rendah ini membutuhkan pertolongan dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'alna hadina mahdiyin ghairul dhallina wala mudillin barrun rahimun jawadun karim. Allahumma aftah alaina futuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, kami hamba yang bergelimang dosa dan kemaksiatan. Ya Rabb, kami hamba-hamba yang memiliki hati yang lalai. Kami datang ke tempat ini, ke majlis yang mulia ini. Bersihkan semua dosa-dosa kami. Amin. Dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja. Dosa yang disembunyikan maupun dosa yang terang-terangan. Dosa yang kami perbuat mulai dari balik sampai pagi hari ini. Ya Rabb, ampuni dosa kedua orang tua kami. Ibu yang telah mengandung, yang telah melahirkan, yang telah merawat dengan susah payah. Ayah yang telah menafkahi. Dan di antara kami ada orang tua yang tidak bisa ditatap lagi dan berkumpul lagi dengan kami. Ya Rabb, kami belum berbuat baik kepada mereka di saat hidupnya, bahkan kami sering melukai perasaan mereka di saat hidupnya. Ya Rabb, jadikan alam barjahnya raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga yang membahagiakan mereka. Ya Rabb, bersihkan qalbu kami. Ya Rabb, hidupkan hati kami dengan zikir kepadamu, supaya kami bisa mengisi lembaran demi lembaran dengan ketaatan yang ikhlas atas namamu. Ya Rabb, di hari kematian nanti jadikan kematian kami kematian husnul khotimah. Jauhkan kematian kami dari kematian su'ul khotimah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Syekh Muhammad Fathur Rahman, Gus Saifuddin, Ustadz Deden, Ustadz Mula, dan juga ibu bapak yang hadir di studio. Terima kasih banyak, dapat ilmu hari ini. Alhamdulillah, insya Allah. Mudah-mudahan juga pemirsa yang menyaksikan tayangan kami hari ini mendapatkan manfaatnya dan bisa diamalkan dalam kehidupan. Saya Hilman Fauzi undur diri, mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa terus saksikan Serambi Islami, khususnya kajian ilmu tasawuf. Insya Allah di kajian ini kita akan belajar menenangkan hati, membersihkan hati, dan mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada pemirsa saya mohon maaf. Yang benar semua dari Allah, yang salah dari kami yang tentu banyak kehilafan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Serambi Islami. Salah satu fungsi ilmu tasawuf itu membuat hati kita jadi lapang.